Shalom. Saudara masih bersuka cita sekalipun BBM naik? Saya kasih tahu, biar BBM naik ada BBM yang lain. Berkat Bapa melimpah. Haleluya. Ya. Jadi katakan itu sama sebelahnya, berkat Bapa melimpah. Enggak usah takut ya. Selalu ada berkat Tuhan. Dia bilang selalu baru setiap pagi, rahmatnya tidak pernah habis. Amin. Kita masih lanjutkan seri tentang rekan sekerja. Dan hari ini saya kebagian rekan dalam penderitaan. Rekan dalam penderitaan. Ya. Kalau kita hidup senang, dalam keadaan baik, banyak uang, banyak rekan yang mendekat, saudara mendekat. Tetapi gimana ketika kita sedang sakit, lagi nggak punya uang, banyak masalah, ya. Biasanya satu persatu menjauhi kita. Tidak cuma teman, saudara juga menjauhi kita. Jangan deketin dia udah nggak punya duit. Udah nggak bisa traktir lagi. Saat itulah terlihat siapa yang benar-benar menjadi rekan dalam penderitaan. Terbukti siapa yang mau tetap bersama dengan kita ketika kita sedang mengalami berbagai hal yang buruk di dalam penderitaan. Ada orang-orang yang ada bersama kita, itulah rekan yang setia. Itulah rekan yang mau hidup bersama kita dalam penderitaan. Pada Perang Dunia Kedua, ketika orang-orang sedang ketakutan, dan ada juga masa itu di mana ada orang-orang yang dipenjara di dalam kem-kem konsentrasi. Waktu itu tersebutlah sebuah kisah tentang Corrie ten Boom dan saudaranya Betsy. Mereka dipenjara dalam kamp konsentrasi di Ravensbrück karena mereka menyembunyikan orang Yahudi. Jadi mereka dianggap memiliki kejahatan besar dan mereka sudah siap untuk dieksekusi. Di dalam kamp itu tidak hanya mereka sendiri tetapi banyak orang. Di tengah kondisi yang mengerikan penuh dengan kutu, kelaparan, siksaan, Betsy terus menjadi rekan penderitaan yang luar biasa. Dia menolak untuk menjadi pahit, memimpin kelompok pembacaan Alkitab secara rahasia di barak, dan selalu menguatkan saudaranya Corrie untuk bersyukur. Kehadiran Betsy membuat kamp yang kejam tersebut menjadi tempat di mana kasih dan pengharapan tetap hidup. Mereka selalu bersama, tidak saling meninggalkan, dan di dalam kesulitan itulah terbukti kasih, kebersamaan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini adalah satu contoh seorang sahabat, seorang rekan, seorang saudara yang tidak pernah meninggalkan di dalam penderitaan. Hari ini kita mau belajar seperti apa rekan dalam penderitaan itu. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah rekan sejati atau sahabat sejati hadir di saat sukar. Mari kita baca dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah sahabat sejati. Sahabat sejati tidak hanya hadir saat ada pesta pora, ada berlimpah berkat, tetapi dia juga hadir saat air mata sedang bercucuran. Itu sahabat sejati. Itu rekan yang sejati.
Kadangkala yang paling dibutuhkan seseorang bukan nasihat panjang, tetapi kehadiran yang penuh kasih. Nah, bisakah kita bisa menjadi seorang rekan, seorang sahabat yang hadir ketika rekan kita sedang mengalami penderitaan? Dia tidak butuh nasihat, dia hanya butuh kita hadir. Makanya saya lebih senang datang ke orang meninggal daripada orang yang menikah. Kenapa? Kehadiran kita itu membuat dia merasa dikuatkan. Kehadiran kita membawa kekuatan bagi dia. Walaupun kita nggak ngomong apa-apa, cuma tepuk bahunya. Itu sudah membuat dia merasa kuat. Ada rekan, ada sahabat yang hadir di sampingnya. Di dalam Alkitab ada kisah di mana satu keluarga dari Bethlehem mereka pindah ke Moab. Lalu di sana anak-anaknya menikah. Tetapi mereka mengalami kemalangan. Bapaknya meninggal. Gak lama bapak meninggal, anak sulung meninggal. Gak lama anak bungsu meninggal. Jadi tinggallah dia seorang sendiri bersama dua menantunya. Orang itu bernama Naomi. Menantunya bernama Orpa dan Ruth. Lalu setelah dia merasa gak punya apa-apa, dia bilang sama kedua menantunya, pergilah. Kan suamimu juga udah gak ada. Pulanglah ke keluargamu. Carilah suami lagi. Saya akan balik ke Bethlehem. Orpa meninggalkan dia, tetapi Ruth, dia setia. Dia bilang sama Naomi, kemana kamu pergi, aku akan pergi. Allahmu akan menjadi Allahku juga. Ketika Ruth mengalami hidup yang pahit, bahkan ketika dia balik ke Israel, dia gak mau disebut Naomi. Dia mau disebut dirinya marah, pahit. Karena begitu kepahitan yang dia alami selama di pengungsian. Tetapi ada seorang rekan, seorang menantu, seorang sahabat yang menemani dia. Namanya Ruth. Dia memilih berjalan bersama Naomi dalam penderitaan. Dia memilih untuk tidak meninggalkan Naomi dalam penderitaannya. Kasih yang sejati dibuktikan melalui kesetiaan. Seringkali orang tidak membutuhkan solusi cepat, tetapi seseorang yang mau tetap tinggal bersamanya. Kasih sejati tidak mencari alasan untuk pergi, tetapi alasan untuk tetap tinggal. Hadir di saat kita sedang sukar, menunjukkan bahwa kita akan menjadi rekan dalam penderitaan. Saya ada sebuah ilustrasi. Piko sama Aru, coba maju ke depan. Saya ada dua lingkaran. Piko pegang ini, Aru pegang ini. Nah, ini kita akan membuktikan siapa sahabat yang setia, hadir dalam penderitaan. Ini gunting lambang penderitaan, kesukaran gitu ya. Jadi cara mainnya gini. Cara mainnya kalian belah begini. Nanti kalian belah pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Oke, Viko? Ya. Kita lihat di antara mereka siapakah yang membuktikan dia sahabat yang setia, hadir dalam penderitaan, siapa yang bukan. Oke, silakan dibelah sampai putus. Seorang sahabat tadi dikatakan dalam Amsal menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apakah kita hadir ketika teman kita sukar atau kita akan bilang begini? Loh, gue N. Bubar kita ya, dadah. Di sebelah sana atau sebelah sini? Mana yang menunjukkan sahabat yang sejati? Mana yang menunjukkan rekan yang sejati? Apa yang terjadi dengan yang di sana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Lo gue waktu ada penderitaan, berpisah dia, pecah kongsi dia, nggak mau temenan. Bagaimana dengan yang ini? Kita lihat. Nah, dia selalu bersama dia. Dia nggak mau meninggalkan, mau nempel terus. Aku mau nemenin kamu kemana kamu pergi. Ya, kalau itu putus itu. Ini enggak. Ya, thank you. Silakan duduk.
Ini sebuah ilustrasi yang sederhana. Saya juga sering pakai di sekolah minggu. Iya, jadi saya pakai juga di sini. Untuk menunjukkan sahabat sejati, rekan sejati itu seperti itu. Ketika masalah datang, satu persatu meninggalkan. Apakah kita tetap hadir menemani teman kita? Kalau di sini, apakah kita tetap hadir menemani pemimpin kita? Atau kita tinggalin juga pemimpinnya? Kalau ada sejarah di mana pemimpin ditinggalin, dia merasa sendirian, merasa kenapa sahabat baikku pun meninggalkan aku? Berarti dia bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik terbukti ketika ada penderitaan. Apakah dia mau tetap setia, apakah dia mau tetap menemani, atau dia meninggalkan. Yang kedua, rekan dalam penderitaan itu memberikan penguatan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Ya. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tuhan tahu manusia itu lemah kalau sendiri. Makanya butuh orang lain. Makanya disebut kita ini makhluk sosial. Yesus ketika mengutus murid-muridnya pergi berdua-berdua. Artinya apa? Ketika yang satu lemah, yang satu bisa menguatkan. Ketika manusia diciptakan juga langsung dua. Karena ketika dia melihat Adam, Tuhan melihat Adam, tidak baik manusia itu seorang diri. Dia butuh partner, dia butuh rekan, dia butuh penolong. Maka diciptakanlah Hawa menjadi rekan, menjadi partner, menjadi istri bagi Adam. Tuhan tahu kita lemah kalau kita sendiri. Karena itu Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat di sekitar kita, untuk menjadi rekan sekerja. Daud dan Yonatan adalah salah satu contoh yang lain. Ketika Daud mengalami kesulitan, diburu oleh mertuanya. Kemana-mana dia mengalami ketakutan. Berapa kali dia dilempar tombak hampir kena. Dia lari ke goa, dia lari ke padang pasir. Dia lari ke satu tempat, pergi ke tempat lain. Nah, di sini ada satu yang kontras. Ketika bapaknya memburu Daud mau bunuh dia, anaknya, putra mahkota namanya Yonatan, dia justru temenan sama Daud. Dia bahkan bersumpah setia. Kehadiran Yonatan membuat Daud menjadi kuat. Yonatan tidak menghilangkan masalah Daud. Kalau Yonatan mau hilangkan masalah Daud, gampang, bunuh bapaknya pas lagi tidur. Diracun bapaknya. Tapi kan tidak begitu. Dia hanya bisa menguatkan iman Daud. Kadang kita tidak bisa mengubah keadaan seseorang, tetapi kita bisa menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rekan kita punya masalah, kita nggak bisa menolong dia. Tetapi ketika kita hadir, kita memberi semangat, kita memberi kekuatan, itu cukup. Cukup. Kenapa? Karena dia akan dapat kekuatan lagi. Marilah kita menjadi orang membawa pengharapan, bukan memperbesar keputusasaan rekan kita yang lagi ada masalah. Lagi ada masalah temannya, kita datang, kenapa sih? Lagi susah, ikut PHK. Susah ini, gak ada duit, harga-harga mahal. Iya emang bener ya, harga-harga mahal, susah banget. Kayaknya gak punya pengharapan dia. Loh gak jadi punya pengharapan dia. Malah tambah putus asa. Kita datang gak membawa kekuatan buat dia, kita datang justru melemahkan dia. Kita datang mestinya ketika dia sudah bersiap-siap untuk bunuh diri, kita bawa kekuatan, tetap semangat.
nggak jadi bunuh diri. Pil tidur 10 udah dipegang di tangan. Tiba-tiba kita datang kasih kekuatan, kasih firman. Pilnya dibuang, nggak jadi diminum. Jangan kita datang tambah dia putus asa. Akhirnya ya udah gue mati aja. Itu bukan rekan yang memberi kekuatan. Mari kita menjadi rekan-rekan yang memberi kekuatan. Jadi orang yang membawa pengharapan ketika orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, rekan kita mengalami keputusasaan. Yang ketiga, rekan dalam penderitaan mau menanggung beban bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di slide ada gambar 4 orang yang membawa sahabatnya yang sedang lumpuh. Ya. Mereka tahu, mendengar ada Yesus sedang ada di kotanya, lalu dia datangin temannya. Kamu punya pengharapan, kamu bisa sembuh. Gimana? Gue udah lama lumpuh, gak bisa bergerak apa-apa. Saya cuma bisa mengandalkan orang di sekitar saya, mengharapkan belas kasih. Tapi 4 orang ini bilang, tenang, mereka bikin tandu, kita bawa di tandu. Lalu mereka pergi ke tempat di mana Yesus berada. Tidak beruntung, karena tempat itu penuh dengan orang. Dia berusaha masuk, tidak bisa. Memang sudah full. Temannya yang dalam usungan bilang, sudahlah, mungkin bukan berkat saya. Mungkin saya memang diciptakan untuk mati sampai mati saya lumpuh. Tapi 4 temannya bilang, jangan menyerah, kita cari jalan keluar. Lalu teman yang satu bilang, lewat atas. Lewat atas bagaimana? Kita bongkar atapnya. Dan 4 orang ini tandu temannya naik ke atas. Dia bongkar itu atap. Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba ada tandu turun dari atas. Di depannya. Orang semua melihat ke atas. Di atas ada 4 orang, 4 kepala yang nongol. Yesus tergerak. Iman temannya. Membawa si lumpuh ini datang kepada Yesus. Mereka mau menanggung temannya bersama-sama. Mereka tidak tinggalin temannya. Sekalipun temannya serasa nggak berguna. Dia udah lumpuh, nggak ada gunanya buat kita. Tapi teman sejati tidak seperti itu. Rekan sejati tidak seperti itu. Dia tanggung bersama-sama, dia bawa kepada Yesus dan kesembuhan terjadi. Kadangkala seseorang terlalu lemah untuk datang kepada Tuhan, maka kita dipanggil untuk membawanya melalui doa, perhatian, dan dukungan. Jadi kalau ada teman kita, satu komsel, atau mungkin belum tergabung dalam komsel, tapi kita tahu dia sedang mengalami kelemahan, jangan dicuekin, jangan dibiarin. Jangan sampai kita menyesal. Ya kenapa enggak saya datang jenguk dia? Dia sudah dipanggil Tuhan. Kita datang. Kita tanggung bersama-sama, kita dekati bersama-sama, kita doakan, kita dukung, beri kekuatan supaya dia bisa bangkit kembali. Dalam kisah ini, orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Bukan hanya dia yang bersuka cita, 4 temannya di atap juga bersuka cita. Karena selama ini mereka menanggung si lumpuh ini dan sekarang dia mengalami kesembuhan. Yang keempat, rekan dalam penderitaan tidak meninggalkan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25 ada satu kisah di mana Paulus dengan Silas di penjara di Filipi. Keduanya di penjara. Mereka enggak saling menyalahkan, mereka enggak berkata ini gara-gara gue ikut lo sih. Coba aku enggak ikut kamu, aku enggak perlu di penjara. Tapi enggak. Mereka berdua di situ mungkin bercanda-bercanda,
mungkin ngobrol bersama, lalu akhirnya mereka memutuskan kita nyanyi aja. Dan mereka berdua bernyanyi, bersuka cita dalam penderitaan, tidak saling meninggalkan. Mereka bersuka cita dan mujizat terjadi. Gempa bumi terjadi, rantai-rantai putus, pintu-pintu penjara terbuka. Rekan dalam penderitaan tidak meninggalkan, sebaliknya mereka selalu bersama. Ketika mereka bersama bersehati, mujizat terjadi. Ketika kita tidak meninggalkan, kita justru bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan, berseru kepada Tuhan bersama-sama, mujizat terjadi. Dalam penderitaan orang mudah mencari kambing hitam, tetapi rekan sejati memilih tetap berjalan bersama. Kalau gak ada masalah, jangan cari kambing hitam. Karena kambing hitam sudah dikorbankan bulan lalu. Jangan terbiasa cari kambing hitam, tapi cari solusi. Kenapa ini terjadi? Ayo kita cari solusi bersama-sama. Ya, jadi 4 hal ini biarlah kita miliki dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kita menjadi orang yang bisa menjadi rekan dalam penderitaan. Lalu apa bentuk praktisnya kita menjadi rekan dalam penderitaan? Bentuk praktisnya apa? Yang pertama, hadir. Selalu hadir. Kadang kehadiran lebih berharga daripada nasihat. Tadi saya bilang, ketika orang lagi kesusahan, ditinggal orang yang dikasihi, tak perlu dinasihati. Atau orang sedang sakit. Yang parah nih begini. Ada saudaranya, saudara seimannya, sakit. Dia datang, dia bilang begini, kali lu banyak dosa kali lu, makanya lu sakit mulu. Dia hadir bukan untuk menguatkan, tapi menghakimi. Yang sakit jadi tambah sakit. Nah dia mikir-mikir, iya ya gue dosa apa ya. Lalu dosa yang gak dilakukan pun mulai dipikir-pikir, kayaknya itu deh. Bapak Ibu, sakit kadang-kadang bukan karena dosa, tapi sakit bisa diizinkan Tuhan untuk memproses kita. Ayub bagaimana kurang saleh, tapi penderitaannya bertubi-tubi. Anaknya meninggal dalam 1 hari. Harta bendanya ludes dalam 1 hari. Kesehatannya hilang dalam 1 hari. Kita bilang, lu banyak dosa yuk. Teman-temannya kan begitu datang sama dia. Coba pikir-pikir kamu dosa apa. Kita hadir, karena hadir lebih berharga daripada nasihat. Tidak perlu nasihatin. Kalau kita nggak perlu menasihatin, tidak usah nasihatin. Kita perlu hadir saja. Ajak berdoa, ajak menyembah, ajak baca firman. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hadir ketika orang bersukacita, tapi jangan tinggalin ketika dia menangis. Temenin dia. Ya, ini berlaku juga buat pasangan, suami istri. Waktu bersukacita, ditemenin. Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang ditendang. Bukan begitu. Bersukacita waktu dia bersukacita, menangis bersama ketika dia juga sedang menangis. Itu bukti kita hadir buat dia. Kita hadir menjadi rekan dalam penderitaan. Menguatkan dia. Ketika dia menangis sendiri, ada teman. Ayo kita nangis bareng. Bukti kehadiran kita. Apalagi bentuk praktisnya yang bisa kita lakukan supaya kita disebut sebagai rekan dalam penderitaan. Mendengar. Tidak semua orang membutuhkan solusi, sebagian hanya membutuhkan telinga yang mau mendengar. Kalau Bapak Ibu datang konseling, kadang-kadang konselornya yang sudah belajar teknik konseling, itu gak banyak ngomong justru. Jadi kalau Bapak Ibu janjian 2 jam, umpamanya, dia cuma, terus? Ya.
Gitu 2 jam coba bayangin. Pernah datang konseling ke orang yang seperti itu? Dapat solusi? Enggak dikasih. Kalau datang sama pendeta ya dikasih solusi, kasih nasihat, kasih firman, didoain ya gitu. Tapi kalau datang konselor enggak begitu. Enggak dikasih solusi. Kita suruh cari solusi sendiri. Tapi dengar baik, ketika kita datang ke konselor, beban yang tadi 100% hanya didengerin. Dengerinnya juga cuma ya. Terus 50% udah hilang. Benang ruwetnya udah mulai terurai. Kenapa? Karena kita sebenarnya butuh orang yang mendengar. Dalam keluarga juga begitu. Pasangan-pasangan belajar mendengar. Mendengar itu susah loh. Lebih enak cerita kan? Wah, cerita yang denger udah pusing gitu ya, udah bosen gitu. Kita masih cerita terus. Nah, bapak-bapak biasanya akan paling sulit mendengar. Apalagi kampung tengah udah penuh. Istrinya baru ngomong, dia udah ngorok. Aku lagi cerita. Sorry saya udah ngantuk. Awal-awal pernikahan saya juga begitu sama. Saya kerja di Serpong, rumah di Depok. Istri saya di rumah sendiri, seharian. Lalu saya pulang, udah capek kan? Bayangin dari sini ke Depok. Depoknya ujung sana, udah deket Cibinong. Naik motor, capek kan? Udah mandi, udah makan, duduk samping dia cerita. Kira-kira 3-4 kalimat saya sudah sampai ke pantai impian. Lagi cerita, tidur. Bikin dia gondok. Nah itu hampir setiap waktu. Lalu terjadi konflik. Kenapa? Istri mau ngomong, suami gak dengerin. Kuota 10.000 katanya belum selesai. Yang dengerin gak ada. Masa ngomong sama tembok? Tapi kita cari solusi. Tahu solusinya apa? Pergi makan di tempat lain. Karena kalau makan gak mungkin tidur ya. Jadi sambil makan dia cerita. Ya, saya dengerin sambil makan. Jadi yang punya masalah begitu, ya pergilah makan di tempat lain. Gak harus mahal. Gunanya apa? Menyiapkan telinga untuk istri kita. Menyiapkan telinga untuk pasangan kita. Kenapa? Mungkin seharian dia punya beban, anaknya, susah diatur anaknya, anaknya bikin jengkel seharian. Kita kan gak tahu, kita kerja, kita di luar, gak ada di rumah. Lah kita datang semuanya udah beres, rumah rapi, kita pikir istri baik-baik aja. Padahal kan belum, ada di sini yang pengen dikeluarin. Tapi suami datang langsung tidur. Ya, kita menjadi rekan bagi pasangan kita untuk siap mendengar. Amin. Ya, enggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Kadang-kadang bapak juga pengen dengar, ibu-ibu dengerin lah. Ya. Yang ketiga, apa buktinya? Secara praktis, mendoakan. Doa adalah bentuk kasih yang nyata. Saya bersyukur di sini tim pemerhati itu gercep banget. Ada namanya I like Monday ya, kalau nggak salah ya. I love Monday. Jadi ada orang I don't like Monday, dia I love Monday, luar biasa. Ngapain kalau Monday? Ngunjungin yang lagi sakit. Ngunjungin yang lagi butuh dukungan doa. Dan tim doa mendoakan mereka. Kenapa mesti didoakan? Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doakan. Kalau ada teman yang lagi kesusahan, doakan. Teman satu komsel lagi kesusahan, datang doakan. Beri dukungan. Doa salah satu bukti dukungan kita kepada dia. Ketika dia didoakan, hatinya merasa damai. Hatinya yang tadinya takut, khawatir, merasa damai. Ada sukacita, ya. Karena doa
besar kuasanya. Sekalipun dia belum sembuh, tidak ada mujizat terjadi, doa kita paling tidak menghibur dia. Ada orang-orang yang mendoakan saya. Makanya kalau lagi ada kesusahan, jangan sungkan chat sekretariat. Saya lagi ada kesusahan, saya lagi ada beban. Kenapa? Di sini ada tim doa. Di sekretariat ada tim yang mau mendoakan. Saya punya ruangan sendiri menyepi. Kadang-kadang saya menyepi di studio hanya untuk mendoakan jemaat yang lagi kesusahan. Anggota komsel saya yang lagi kesusahan, saya sebut namanya di sana. Jadi jangan sungkan, WA, chat, Kak, kasih tahu beban apa. Kak, aku lagi bergumul untuk cari pekerjaan. Chat. Kenapa? Ketika ada orang lain yang mendoakan, surga itu bergetar. Ada yang ketok pintu di surga. Doa-doa kita. Lalu Tuhan bukakan pintu. Lalu datang permintaan. Permintaannya apa? Doa. Lalu ketika Tuhan baca di ACC. Lah, doa Bapak Ibu dijawab Tuhan. Ya, jangan merasa sendiri. Ada ketua-ketua komsel, ada pemimpin-pemimpin komsel. Chat, WA. Sekarang kan gampang ya. Ada media sosial, ada WA. Kita chat. Pak, Bu, saya butuh dukungan. Jangan merasa sendiri. Kita punya semboyan di sini, keluarga, gereja, keluarga dan jadi anggaplah ini semua saudara, keluarga. Jangan menanggung sendiri. Mungkin saya nggak bisa berbagi harta, tapi saya bisa berbagi doa saya kepada Bapak Ibu. Ya, kami membuka diri. Selalu di pengumuman bagi saudara-saudara jemaat yang memiliki pergumulan bisa menghubungi sekretariat. Ya, hubungi. Kalau saudara butuh dukungan doa, kami siap untuk selalu mendoakan. Yang terakhir, bentuk praktis menjadi rekan dalam penderitaan adalah tindakan nyata. Kasih tidak berhenti pada kata-kata, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. 1 Yohanes 3:18. Janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita bisa membantu dan kita punya, kita mampu, bantulah. Tunjukkan dalam tindakan nyata. Tunjukkan dalam tindakan nyata. Supaya apa? Supaya firman ini tergenapi. Kita bukan sekedar ngomong saya mengasihimu, tetapi ketika dia sedang dalam penderitaan, kita diam aja. Gak buat apa-apa. Gak lakukan apa-apa. Gak memberikan pertolongan. Gak memberikan bantuan. Ya, jadi kalau kita mau menjadi rekan sependeritaan, wujudkan dalam tindakan nyata. Saya akhiri dengan satu kisah. Ada seorang misionaris yang terkenal namanya David Livingstone. Dia berasal dari Skotlandia. Dia berlayar dari Inggris menuju ke Afrika. Pada masa itu Afrika dijuluki sebagai benua hitam. Bukan hanya karena kulitnya hitam, tetapi tempat itu adalah tempat yang mengerikan. Penyakitnya mematikan, dukun-dukunnya ditakuti. Jadi setiap misionari yang ke sana banyak yang mati juga. Enggak cuma mati, dimakan juga. Karena mereka masih makan orang. Suku-suku kanibal. Nah, David Livingstone pergi ke sana bersama istrinya meninggal di sana. David juga mengalami banyak tantangan, tetapi ada 2 rekan orang kulit hitam, namanya Susi dan Cuma, bukan cewek ya Susi, namanya Abdullah Susi sama James Cuma. Dia waktu Livingstone datang, dia menjadi pelayannya. Tetapi lama-kelamaan dalam masa pengabdiannya melayani di Afrika, mereka adalah menjadi rekan yang baik. Menemani, ngobrol bareng. Ketika dia menulis jurnal, mereka mengartikan dalam bahasa mereka dan itu bisa disampaikan kepada
orang-orang di Afrika dengan bahasa mereka. Nah, satu hal yang luar biasa dicatat, mereka adalah bagian dari misi David Livingstone. Ketika David Livingstone meninggal karena malaria dan disentri pada 1 Mei 1873 di desa Citambo, Zambia, Susi dan Chuma mengambil keputusan yang luar biasa. Dia bilang begini, orang ini keluarganya ada di Skotlandia, kita kirim dia ke sana. Tapi waktu itu belum ada mobil, kereta nggak punya. Apa yang dia lakukan? Jenazahnya David Livingstone dibalsam, diawetkan. Lalu mereka membuat tandu dan jenazah David Livingstone digotong oleh mereka berdua, diiringi beberapa teman yang lain. Berapa jauh mereka menggotong? 1000 mil. Sekitar 1.600 kilometer jalan kaki. Mereka tetap setia sekalipun David Livingstone udah mati. Dibawa mayatnya 1.600 kilo. Berapa lama? 9 bulan. Itu sahabat yang luar biasa. Dia menyadari peran David Livingstone memenangkan Afrika bagi Kristus. Dulu desa-desa ini jahat, ketika ada nama Yesus disampaikan di sana, mereka dimenangkan bagi Kristus. Hidup mereka berubah oleh satu orang ini. Dua sahabat ini gotong dengan setia. Tidak lelah-lelah. 9 bulan. Kalau cuma 9 hari gitu ya nggak apa-apa ya. Ini 9 bulan. Gotong mayat. Sampai di pelabuhan dan akhirnya mereka bisa kirim si David Livingstone pulang ke negerinya. Itu sebuah kisah heroik, kisah yang menyentuh banyak orang. Dan mereka juga yang mengamankan catatan-catatan jurnalnya si David Livingstone yang akhirnya dikirim pulang, kemudian diterbitkan di negaranya dan dibaca oleh banyak orang. Sehingga setelah itu banyak misionaris juga pergi ke Afrika, memenangkan Afrika. Ada seorang penulis buku menulis, David Livingstone pergi ke Afrika seorang diri. Tetapi ketika dia meninggalkan Afrika, ada sekitar 2 juta orang dimenangkan bagi Kristus. Luar biasa. Tapi dia gak sendiri, dia punya rekan-rekan. Rekan yang setia menemani, rekan yang setia menerjemahkan, bahkan rekan yang setia menggotong mayatnya selama 9 bulan. Apakah kita bisa menjadi rekan yang setia, rekan dalam penderitaan bagi saudara-saudara kita, terutama di dalam pelayanan di tempat ini? Maukah kita menjadi rekan ketika sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami masalah, pemimpin sedang mengalami masalah? Jangan biarkan dia sendiri, temenin, jangan digunjingin, jangan diomongin, datang temenin. Hanya datang menemani itu sudah cukup membesarkan hatinya. Apalagi kalau kita bisa berdoa bersama dia dan membantu sesuatu, meringankan bebannya. Hari ini pesan firman Tuhan, mari kita menjadi rekan dalam penderitaan. Rekan yang bisa diandalkan ketika sahabat kita, saudara sepelayanan kita, keluarga kita, pasangan kita mengalami masalah, kita tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan. Amin. Mari tundukkan kepala.